hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 168 Cipadu, yang terhormat Bapak Dewan Guru SD Negeri 168 Cipadu. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semuanya sudah hadir menyempatkan untuk menghadiri acara desiminasi. Saya Bisa Citra Dewi sebagai CGP Angkatan 9 Kota Bandung ingin mempresentasikan mengenai modul 1.4 terkait dengan budaya positif begitu ya. Mudah-mudahan hari ini kegiatannya lancar. Robi Sofri Sodri Waisri Amri Wahyu Ugatan Milisani Yatmul. Amin. Oke, ya. Jadi apa saja yang akan saya bahas terkait dengan modul 1.4 ini? Yaitu yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam terkait dengan posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak ya. Pak Edi boleh minta tolong jadi operator Anda ya? Terima kasih Pak Edi. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali, ini ada sebuah wacana. Boleh sambil dibaca di dalam hati lalu kita praktekkan. Ya. Apa ya yang akan kita lakukan ketika kita sudah menggenggam kertas tersebut dan teman kita meminta kita untuk membukanya, padahal itu adalah barang berharga kita. Apakah kita akan membukanya ataukah tidak? Bagaimana Bu Anggun? Menurut Bu Anggun, apakah akan membuka atau tidak? Oh boleh Bu Anggun, maju aja Bu Anggun biar terdengar begitu ya. Dilihat dulu apa keperluannya ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Anggun ya, luar biasa. Satu lagi saya ingin bertanya kepada Bu Novi. Boleh Bu Novi? Kalau Bu Novi bagaimana? Apakah akan mempertahankan atau tiba-tiba boleh deh membuka sedikit noong karena sudah diberi hadiah? Kalau menurut saya apa yang saya pegang sama dengan bangun mungkin isinya apa dulu. Kalau memang itu sangat pribadi dan tidak bisa di-share ke orang lain akan saya pertahankan. Oke. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat Bu Novi. Oke. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita lanjutkan. Boleh Pak Edi? Ya. Sebelumnya boleh dikecilin dulu aja tuh ya suara musiknya. Suara musik si pelajar profil pelajar Pancasilanya. Nah, ada kemudian munculnya sebuah pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu? Kita mungkin sudah mengenal dengan istilah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa anak, betul ya. Dengan kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi, lalu kita mengenal lagi dengan istilah yang baru, pengembangan nilai-nilai karakter yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, betul. Ada yang masih ingat nyanyinya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang
yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham mengenai nilai-nilai dimensi tersebut. Selanjutnya, oke. Ini ada beberapa miskonsepsi terkait dengan teori kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, guru mengontrol murid, begitu ya. Masih yang tadi ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah demikian? Begitu ya. Kita tanpa menyadarinya bahwa kita memang sering mengontrol murid ya. Anak-anak, banyak seperti itu. Nah, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, apakah demikian? Ketika kita memberikan reward bintang kepada anak-anak, tapi kita juga berpikir kembali bahwa bintang itu tuh ketika tidak diberikan kepada siswa yang lain, bagaimana dampaknya? Ternyata setelah saya mempelajari modul ini memiliki dampak yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika anak dapat yang bintangnya, dia happy, alhamdulillah dapat bintang gitu ya, dapat reward dari gurunya, merasa dihargai, merasa diakui atas dari keberhasilan yang dia capai. Tapi bagi siswa yang nggak mendapat sampai beberapa kali, dia nggak pernah dapat, jadi akhirnya dia merasa putus asa. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya, merasa putus asa, merasa udahlah, aku mah udah tidak dihargai di kelas ini teh, gak dapat bintang sama sekali. Nah, mungkin nanti kita evaluasi lagi bersama bagaimana penggunaan reward bintang itu yang tepatnya seperti apa, gitu ya. Jangan sampai anak-anak tuh asik hari ini pasti Bu Lista kasih bintang karena aku bawa tumbler. Tapi ketika gurunya tidak memberikan bintang, pokoknya hari ini tidak ada bintang pokoknya ya. Berarti anak tersebut merasa, aku udah bawa tumbler, gak dapat bintang. Nah, kita luruskan lagi, berarti luruskan niat kita, luruskan kepada anak-anak bahwa penggunaan tumbler itu bukan hanya sekedar bentuk rewardnya yang diambil, tapi satu, lebih sehat. Yang kedua, bisa mengurangi sampah. Nah, itulah ya. Terakhir, yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kita masih bersifat seperti itu ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal anak belum tentu suka. Oke, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lanjutkan lagi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk yang stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita pasti berbeda. Saya dengan ibu kepala sekolah pasti kebutuhannya berbeda. Mungkin saat ini saya kebutuhannya ingin sehat, tapi ibu kepala sekolah ingin bahagia selain sehat, gitu kan. Setiap orang pasti memiliki perbedaan gitu ya. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Contohnya, saya mengambil ini snack nih, snack pilus satu aja. Izin ibu kepala ambil snacknya satu. Snack pilus ini bagaimana menurut Fitri bentuknya? Ini panjang. Panjang, betul. Warnanya agak putih, agak tulang. Iya, betul ya. Tapi mungkin berbeda dengan Bu Suci langsung, eta mah resep abdi. Resep adik favorit. Nah, itulah orang ya. Setiap kepala memiliki persepsi yang berbeda. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini disiplin positif, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita berharap di sekolah kita, di kelas kita menimbulkan atau memiliki dampak-dampak dari disiplin positif ini, begitu ya. Apa saja disiplin itu kita lihat dulu di pengertiannya. Saya mau mencoba untuk meminta tolong kepada Ibu Farah. Boleh apa itu disiplin ya? Boleh Bu Farah? Boleh Bu Farah pakai ini biar terdengar. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, hukuman,
atau ancaman. Ya. Tepuk salut. Oke. Terima kasih Bu Farah. Nah, betul kata Bu Farah bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau penghargaan ya, ataupun hukuman. Kalau kamu nggak bawa tumbler, kamu nggak boleh sekolah. Wah, itu berarti merupakan ancaman. Kalau kamu bawa tumbler, besok Bu Lisa kasih bintang, berarti itu masih belum ya ada kesadaran gitu ya, bahwa memang sesungguhnya bahwa bawa tumbler ini adalah sesuatu yang harus kita laksanakan setiap hari, merupakan aspek tanggung jawab begitu ya. Sebagai seorang siswa, guru pun kita sekarang sudah ya. Nah, oke, kita lanjut lagi yang tadi yang disiplin ya. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lihat lagi nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan. Oke, baik. Ini adalah beberapa nilai kebajikan atau nilai karakter yang diharapkan dari beberapa versi. Tentunya semua versi ini menunjukkan bahwa akan membentuk pribadi yang lebih baik. Kita dulu di kurikulum 2000 berapa tuh ya? 2000 KBK ya. Yang KBK Geningan. Ada nilai-nilai 18 nilai karakter. KBK terus 2006 juga ada ya, kayak ini betul. 2006 ada 18 nilai karakter. Nah, kalau sekarang kita mengenalnya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sama ya, kita lihat dari ketiga nilai ini sama-sama menginginkan membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin kita capai, gitu ya, yang ingin kita inginkan. Nah, kita mengenal 5 kebutuhan dasar itu ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Aduh, mohon maaf ini masih belum terganti. Yang kedua, merasa dicintai, ya. Yang ketiga, penguasaan. Apa itu bertahan hidup? Yaitu atau kita mengenalnya dengan survival ya. Terkait dengan aspek bertahan hidup, mencari makan, bagaimana kita berlindung dari panas dan terik matahari gitu ya. Dari terik matahari. Nah, ini bersifat fisiologis gitu. Yang kedua ya, kebutuhan merasa dicintai. Betul nggak Bapak Ibu merasa ingin dicintai? Walaupun kita sudah ibu-ibu ya Bu Farah, tapi ingin ya, ingin dicintai sama suami kita, dicintai sama anak kita, anak didik kita gitu kan ya, sama keluarga kita. Walaupun saya sudah ibu-ibu tapi ingin masih dicintai sama mama saya gitu ya, sama ayah saya gitu. Nah, itulah naluri seorang manusia gitu. Kemudian yang ketiganya, kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, merasa diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kalau kita melihat dari apa yang biasanya kita temukan permasalahan di anak-anak, mungkin dulu saya punya murid ini sama dengan Bu Fitri itu, ternyata setelah kita analisa, dia memang kebutuhan dasarnya yang ini, kebutuhan merasa dicintainya sepertinya agak kurang di keluarga. Penguasaannya juga kurang, kesenangannya di rumah juga kurang, sehingga terjadilah di sekolah merasa hale, bebas tanpa ada si mama. Jadi jadi ternyata di sekolah gitu ya, ingin merasa dicintai lebih dari bapak ibu guru, karena mungkin di rumah kurang mendapatkan perhatiannya itu dari orang tua. Penguasaannya merasa tidak diakui di rumah pun begitu.
yang akhirnya mungkin melepaskannya di sekolah. Nah, ini memang butuh perhatian khusus dari guru yang memperhatikan murid tersebut. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Di mana kebebasan ini adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, begitu ya. Untuk yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan sepertinya ini masih belum kehadir ya. Kalau kesenangan berarti kita harus memiliki kesenangan tentang apapun itu ya. Nah, happy fun begitu ya, Pak Edi. Boleh dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada dua unsur motivasinya, unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Intrinsik itu adalah unsur yang berpengaruh dari dalam, ekstrinsik yang dari luar. Dari dalam itu untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu ada dua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita pun mungkin masih seperti itu gitu ya, motivasi perilaku manusia. Kita misalkan ya, kejadiannya di cerita di rumah tangga, masak. Padahal masak itu memang harus kebutuhan kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah. Nah, mungkin di sisi lain kita memasaknya ingin apa coba? Ingin dipuji, betul ya. Naluri ibu-ibu ingin dipuji sama siapa? Sama anggota keluarga. Ingin dipuji sama suami, ingin dipuji sama anak kita. Nah, ini berarti kita masih ingin mengharapkan ada motivasi dari luar gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah hukuman, udah Pak. Hukuman dan penghargaan. Oke. Ini sambil kita merefleksi diri, bagaimana sebenarnya kita sudah memberikan yang terbaik belum ya untuk anak didik kita. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini biasanya hanya satu arah yang diberikan oleh siapa? Oleh guru ketika murid melakukan kesalahan biasanya ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan biasanya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis ya. Fisik berarti contohnya mungkin, ayo kamu lari 100 kali, wah pingsan. Psikis, dasar kamu udah mau ngerjain PR, ya pokoknya menyakiti hati anak tersebut. Nah, mungkin ini kita hindari untuk yang melakukan psikis, karena mungkin psikis itu ketika anak berbuat kesalahan itu selalu akan membekas biasanya ya, lebih membekas dari hukuman fisik. Bisa saja kalau fisiknya ya udah boleh aja sekarang ambil sampah 5 gitu kan, nggak terlalu ya, maksudnya nggak harus sampai fisik lari keliling lapangan. Itu juga hukumannya menurut saya mendidik ya agar lingkungan tetap menjadi bersih. Belum Pak Edi. Nah, menurut Bapak Ibu bolehkah kita melakukan hukuman kepada anak didik kita? Boleh tidak kita melakukan hukuman? Boleh ya? Boleh. Atau tidak? Boleh. Tergantung dari masalahnya, betul ya. Iya. Kalau misalkan anak tersebut memang tidak terarah begitu ya, tidak terarah, terus hukuman tersebut kan kita tidak merencanakan begitu kan ya, yang tadi yang sifatnya mendidik juga bisa. Nah, sayangnya di negara kita tuh memang kelemahannya masih kurang perlindungan kepada guru. Contohnya kasus Pak Akbar kemarin. Pak Akbar mengingatkan kepada siswanya untuk melakukan sholat. Itu betul nggak? Betul. Ya, karena sayangnya anak kita tuh merasakan bahwa kita tuh orang tua, pengganti orang tua.
mengingatkan untuk sholat juga termasuk kewajiban sebagai seorang muslim sama muslim gitu ya. Sayangnya mungkin orang tuanya yang tidak menerima gitu. Mungkin kelalaian juga Pak Akbar kadang memukulnya juga kalau di sholat kan dibenarkan ya. Nabi juga memukul nyepret karena memang ini harus gitu ya, harus kita mengingatkan daripada nanti kita sama-sama dihisab di sana begitu ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan kedepannya ada sebuah payung hukum dari negara kita untuk melindungi guru-guru kita dalam penegakan kedisiplinan begitu ya. Oke, yang kedua konsekuensi. Nah ini kalau konsekuensi beda ini dengan hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Bu Indah sama-sama dengan teman-temannya di anak-anak di kelas. Nah, anak-anak bagaimana kalau yang tidak mengerjakan PR ya? Kalau kata anak-anak teh, ya udah Bu, ngerjain aja PR-nya sampai 100 halaman. Terus anak-anaknya banyak yang mengatakan seperti itu. Itu kan beda lagi kesepakatannya ya. Bukan dari Bu Indahnya langsung, tapi dari anak-anak atau kesepakatan dari kelasnya begitu. Tapi konsekuensi juga merasa murid dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman gitu ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini masih sama dengan yang hukuman. Kalau hukuman masih ada bentakan, nadanya keras begitu ya. Nah untuk yang restitusi kita lihat ini beda. Dari ketiga ini restitusi memiliki nilai yang lebih unggul kalau menurut saya, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, begitu ya. Kita contohnya apa ya? Boleh Bu Hilma ke depan, boleh Bu Hilma, boleh Bu Hilma. Kita ambil contoh ya. Apa ya Bu Hilma contohnya? Ceritanya Bu Hilma tidak membawa tumbler. Saya sebagai gurunya akan menegurnya. Neng Hilma, kemana tumblernya? Lupa. Padahal ibu tuh udah ngingetin ya. Iya, gimana tuh Bu lupa? Oke, coba Neng Hilma, kalau Neng Hilma ingat tidak ya? Kalau Neng Hilma itu kan sama di kelasnya sudah menyepakati untuk membawa tumbler. Iya sudah. Berarti ada hukuman ya Bu ya? Ya Neng Hilma tahu tidak kalau Neng Hilma itu perbuatannya salah apa benar buat Neng Hilma? Salah Bu. Salah. Terus Neng Hilma tahu nggak kalau misalkan mau nggak bawa tumbler itu nanti Neng Hilma nggak bisa minum? Iya Bu. Menurut Neng Hilma, bagaimana ya agar Neng Hilma tidak lupa lagi untuk nanti membawa tumbler? Disiapkan dari semalam Bu. Nah itu dia, biar nggak lupa disiapin berarti ya. Yang nyiapin biasanya siapa sih Mama atau Neng Hilma sendiri? Si Mama. Si Mama, Neng Hilma tuh udah kelas 6, ingat masih kayaknya disiapin sama si Mama ya. Ya udah ya, berarti nanti Neng Hilma tidak boleh mengulang Kesalahan lagi. Minta maaf ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa, Ibu bisa maafkan ya. Nanti tidak boleh ulang lagi ya sayang. Terima kasih, boleh kembali duduk. Iya, tepuk tangan buat Bu Hilma. Nah, itu mungkin salah satu pendekatan restitusi bahwa nanti anak sendiri yang mencari solusi, ya. Anak sendiri yang mengakui bahwa ya udah Bu, memang salah aku. Terus nanti dia mencari solusi sendiri, gitu. Ini yang kita harapkan ke depannya, bahwa kita itu menciptakan budaya positif ya restitusi. Boleh Pak Edi kita lanjutkan lagi. Nah ini beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, saya mau minta Pak Ilham untuk ke depan sedikit membacakan gitu ya mengenai presentasi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit,
dalam kurung fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Bersikap paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau time out, dalam kurung time out. Ya, terima kasih Pak Ilham. Boleh kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih Pak Ilham. Oke, ini ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi yang memang kita masih ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut lagi Pak Edi. 5 posisi kontrol guru. Oke, ini sambil kita merefleksi lagi, kita ini berada di posisi yang mana dan harusnya seperti apa. Yang pertama sebagai penghukum, yang tadi ngasih hukuman untuk anak-anak sambil mendikte begitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu tahu nggak kalau kamu sering kesiangan, ibu teh malu sama ibu kepala, merasa ibu teh jadi gagal jadi wali kelas karena kamu tidak bisa mendidik kamu. Jadi anaknya, oh iya, aku teh jadi merasa bersalah gitu ya. Sebagai teman, oke, kamu memang salah, tapi ya udahlah nanti kamu perbaiki ya, itu masih mending gitu ya. Pemantau, dia sudah lebih dari teman posisinya gitu ya, dengan membedakan antara ini murid, ini teman gitu, ini guru begitu ya. Cuman bedanya masih sedikit kaku. Kalau posisi manajer, kita lihat manajer ini adalah seorang guru yang bisa menciptakan, yang membawa perubahan yang tadi restitusi positif tadi ya. Coba kita lihat video yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini adalah 5 posisi guru ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama ibu lah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Nah, begitulah ya 5 posisi guru yang sekarang biasanya kita temukan. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu, dari 5 posisi guru ini, kira-kira yang paling
cocok adalah di posisi mana? Posisi yang mana ya? Boleh acungkan tangan. Posisi yang mana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, boleh. Boleh satu orang, boleh ibu kepala. Terima kasih Bu Lisda. Boleh ibu kepala maju ke depan. Biar terlihat ibu. Ya, kalau menurut saya dari 5 itu mungkin dari 3 ke bawah, 3, 4, 5 bagus. Ini sebagai manajer, pemantau, sebagai teman, manajer, pemantau, kalau nggak salah ya. Nah, menurut saya tadi kan yang dicontohkan adalah anak SMA, anak kelas sekolah menengah atas. Kalau di SD lebih berfokus pada sebagai teman. Nah, tadi mungkin mengoreksi dari video itu, kalau guru misalnya ada ketika ada siswa yang kesiangan, khususnya di SD ya, karena SD adalah fondasi juga PAUD, tapi kita kebetulan di SD. Jadi ketika ada anak itu, dari gerakan itu juga sudah menandakan kurang baik, karena itu memicu sebenarnya kepada diri kita juga. Kalau kitanya sudah marah dari awal, sebenarnya bukan efeknya bukan hanya kepada siswa juga, tapi kepada peserta didik juga. Jadi kalau menurut saya 3 hal ini yang lebih dominan harus dikolaborasi, tapi lebih dominan untuk SD itu adalah sebagai teman. Jadi lebih misalnya ada kesiangan ya, kita untuk berdiri jangan ada menekan meja gitu, biasa saja nyantai gitu ya. Ya kenapa misalnya Dina kenapa kesiangan gitu. Ya Bu, ini tadi kesiangan karena bangunnya siang. Oh, kenapa siang gitu. Dengan bahasa-bahasa yang lebih rileks aja, santai, karena kesiangan itu bukan suatu hal dosa besar, tapi hal-hal yang harus diperbaiki siswa, sehingga nanti secara tidak langsung siswa ketika kita pendekatannya persuasif, pendekatannya sebagai teman, insya Allah itu akan menjadi solusi supaya siswa lebih jadi disiplinnya itu bukan lagi disiplin yang karena takut guru, tapi merasa itu suatu kesadaran dan kewajiban untuk dirinya sendiri. Itu saja mungkin Bu Rizda. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, luar biasa Ibu Kepala ya. Betul Bu, untuk yang video pertama ya, waktu pas saya lihat juga, aduh, saya merasa dimarahin sama ibu gurunya. Saya memposisikan sebagai anak, aduh ya Allah, si ibu itu menyentuh, ya Allah. Jangan-jangan kita mungkin masih ada kata-kata yang tinggi begitu ya. Oke, yang membuat merasa bersalah. Apakah kita juga pernah melakukannya begitu kan ya? Kamu tuh gini, jangan ribut, atau ibu teh malu lihat ini kelas dekat dengan ruang guru gitu ya, kan kita juga suka begitu ya. Jadi oh iya tapi anggarannya anak-anak namanya nggak bayi ribut deh. Manusiawi mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini perbedaan dari 5 posisi guru tadi ya. Iya boleh Ibu. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, begitu ya. Nanti kita sharingkan saja ya, materinya dibaca lagi. Oke, selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan jawaban? Kita dulu di awal-awal membuat
Mungkin keyakinan kelasnya kita ganti kesepakatan, biasanya kita bilangnya kesepakatan kelas. Nah, ada yang mau menjawabnya dulu? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang mau? Boleh Bu Eka? Kalau peraturan itu biasanya dibuatnya oleh satu pihak gitu ya. Terus kalau kesepakatan itu dibuatnya bersama-sama itu. Iya. Jadi menurut Bu Eka, yang mana nih yang lebih baiknya? Ya tentunya kesepakatan yang lebih baik karena udah ada perjanjian gitu sama dua belah pihak. Kalau peraturan itu kan identik dengan kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan dari dua belah pihak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar juga kan sudah kesepakatan tadi di awal seperti itu. Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Bu Eka. Oke, kita lanjut lagi Pak Edi. Wah, emang keren, pintar gurunya. Keyakinan kelas ini masih bersifat abstrak ya daripada peraturan. Kemudian yang lebih rinci dan konkretnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan secara universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk kalimat positif, gitu ya. Jadi jangan ada kata jangan, dilarang. Begitu kita ganti dengan merubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya mungkin dilarang terlambat. Bolehkah ada yang merubahnya menjadi Sebaiknya. datang tepat waktu? Betul, datang tepat waktu. Ya, begitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kisaran antara 3 sampai 7 dari bentuk keyakinan kelasnya ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti lupa mana keyakinan kelas yang sudah kita sepakatinya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut, begitu ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini boleh nih, misalkan sudah tidak lagi cocok keyakinan kelasnya, kita bisa ganti ya. Tidak harus selalu itu terus gitu ya. Seiring perjalanan waktu keyakinan kelas bisa kita rubah. Oke. Cara pembuatan keyakinan kelas atau di sekolah ya, yang pertama kita menyiapkan dulu anak-anak kita, kemudian kita minta curah pendapatnya, begitu ya. Untuk anak kelas 1 juga bisa dengan kalimat yang sederhana tentunya ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita bisa melakukannya, apalagi kelas tinggi gitu ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas ya. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat yang tadi yang tidak boleh ada bentuk negatif, yang ada kata dilarang, jangan, kita merubahnya menjadi bentuk positif. Kita kemudian meninjau kembali curah pendapatnya. Barangkali masih ada kata-kata yang bentuknya negatif, kita rubah. Kemudian ini contohnya, contoh berjalan di kelas. Dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Begitu ya. Jadi kalau di kelas kan biasanya anak-anak kan udah ribut gitu kan, suka mengganggu teman. Berarti kita bisa dalam satu payung itu dengan kata-kata saling menghormati. Tinjau ulang keyakinannya untuk hanya tadi seperti yang sudah dijelaskan 3 sampai 7 saja. Setelah sudah dibuat keyakinan kelasnya, lalu kita tempel dipajang di depan kelasnya agar anak-anak bisa mengetahuinya, bisa oh iya keyakinan kelasnya ini, atau kalau mau dicap sama jempolnya. Nah ini saya juga belum sempat mengeprint. Kalau membuatnya udah, tapi belum sempat di print. Nanti kita print ya, tempel di kelasnya. Kelas yang juga kita tempelin ya.
Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Tinggal mungkin kita tempelkan untuk kedepannya supaya kelas kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Amin. Terakhir, segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan 3 segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Ya, lanjut lagi Pak Edi. Nah, ini boleh dibaca Bapak Ibu semuanya. Yang tadi sudah mencoba diterapkan terkait dengan masalah yang tambah saya dan Bu Hilma begitu ya. Pertama, menstabilkan identitas bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu ya, tadi sudah dicoba dan ternyata memang ada jawabannya gitu kan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Terus terakhir, menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, begitu. Kita lanjutkan lagi Pak Edi. Nah, ini kita sekarang bermain peran. Coba ya. Ada Bu Suci nih, Bu Suci boleh Bu Suci ke depan membacakan contoh kasusnya. Nanti kita bermain peran biar rame gitu ya. Ada Neng Sabrina ya. Kemudian ada Pak Lukman. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berdiri di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Bu Suci sudah membacakannya. Boleh tepuk tangan buat Bu Suci. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita bermain peran ya. Bermain peran ini ada tokohnya Sabrina, ada Bapak Lukman, ada Ibu Kepala Sekolah nanti ya. Nah, nanti ada Ibu Kepala Sekolahnya melihat bagaimana tindakan Pak Lukman ini, apakah sudah betul ataukah belum gitu kan ya. Siapa ya kira-kira yang mau jadi Sabrinanya? Ayo tunjuk tangan. Yang sepatunya siapa, boleh bebas siapa saja. Bu Hilma mau, Bu Anggun, Bu Eka. Ada temannya Sabrina juga nanti ditemanin ya, boleh. Pak Lukman kayaknya cocok kepada Pak Ilham ya. Pak Ilham boleh, Pak Ilham. Pak Lukman, Kepala Sekolah, Pak Guru. Siapa Bu Hilma, boleh Sabrina. Temannya Sabrina sama Bu Anggun, ya. Nanti ditemenin di kelasnya aja ya, pasti kelas. Oh iya, siap. Ya, Ibu Kepala Sekolah mau ikutan? Ibu jadi kepala sekolahnya ya. Ya, nanti pas kalau pas lagi Lagi marahnya Bu, lagi marah. Nah,
Nanti Ambon menerangkan. Ya, siap ya? Ya, ini ceritanya sedang berada di sekolah. Oh, bapaknya pagi itu. Oh ya, Pak Ilham di sini. Bu Hilma di sana ceritanya. Oh, ada Pak Aji. Bu Hilma dari luar, top-topnya. Oh iya, top. Oh, tunggu dulu katanya Bu Dewi, tunggu dulu sebentar. Mau lihat dulu. Kring, kring, bel berbunyi. Sabrina, ini udah jam berapa? Jam 7:05, Pak. Jam 7:05. Sabrina tahu kan peraturan di sekolah ini? Tahu, Pak, masuk jam 7. Bentar, lihat sepatunya. Kenapa menggunakan warna coklat sepatunya? Tadi saya buru-buru, Pak. Bangunnya Udah kesiangan. telat, sepatu tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pokoknya hari ini Sabrina harus kembali ke rumah dan ganti sepatunya pakai sepatu warna Pak, hitam. rumah saya jauh. Masa saya harus pulang? Nggak ada alasan. Pak, tolonglah sekali ini saja, Pak. Ya udah, kalau Sabrina mau sekolah dan tetap mau sekolah, sepatunya harus dibuka, nggak menggunakan sepatu. Masa saya nggak pakai sepatu, Pak? Malu dong sama teman-teman. Itu konsekuensinya yang harus didapat oleh Sabrina. Kan baru sekali, Pak. Sekali aja, Pak. Boleh? Tidak ada sekali-sekali. Lepas sepatunya. Ya, mau, Pak. Sekali, Pak. Boleh, Pak? Lepas sepatunya, Sabrina. Baik, Pak. Maaf. Simpan di luar sepatunya. Kan aku lupa. Aku tadi Nah, bangunnya semuanya ini jadi perhatian kesiangan. buat kalian semua ya. Kalau masuk sekolah tidak boleh terlambat dan sepatu harus menggunakan warna hitam. Anggun, sudah jangan ditemani. Lalu datanglah Ibu Kepala Sekolah menghampiri Pak Lukman. Ini kenapa Pak Lukman? Ini Bu, Sabrina tadi terlambat sekolahnya dan Sabrina menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Boleh saya sebentar? Boleh. Ruangan saya sebentar. Siap Bu. Maaf ya anak-anak, Pak Lukmannya Ibu jangan ke pas order sebentar ya. Sebentar 5 menit lah ya. Ya Ibu. Mana Pak Lukman? Terima kasih Salman. Saya mau tanya, kan tadi saya lihat Sabrina melepas sepatu. Ya Bu. Apakah itu sudah kesepakatan kalau siswa yang terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam bahwa peraturan kesepakatannya anak tersebut melepas sepatu? Kalau peraturan untuk membuka sepatu baru tadi saya terapkan ke Sabrina. Cuma karena tadi udah melanggarnya ada 2 pasal Bu, Iya. itu Sabrina terlambat sekolah, sepatu tidak sesuai, makanya saya kasih hukuman untuk membuka sepatu agar menjadi pelajaran kepada yang lainnya Bu. Oh gitu. Tapi ini mohon maaf ya, Lukman. Kalau memang sebaiknya itu jadikan dulu kesepakatan bersama, keyakinan bersama supaya nanti si anak, insya Allah lah ini kan hanya suatu usaha ya. Jadi kesepakatan gimana anak-anak, kalau seandainya kalian terlambat, apa sebaiknya kesepakatan kita bersama, misalnya melepas sepatu Pak, di kelas tidak memakai sepatu, atau misalnya menyiram bunga atau dan sebagainya, tapi hal-hal yang lebih positif. Sebenarnya itu paling sudah bagus ya, tapi lebih bagus lagi kalau itu menjadi kesepakatan bersama supaya nanti si anak lebih bertanggung jawab bahwa ini sudah jadi peraturan kita bersama, sudah kesepakatan bersama, sehingga menjadi suatu aturan yang harus disepakati, dipatuhi oleh bersama di kelas itu.
itu sudah bagus juga Pak Lukman, tapi ini mohon maaf ya, kita coba saja nanti dengan kejadian ini mungkin menjadi suatu hal yang berharga, sehingga kita kembali selalu melibatkan siswa dalam setiap aturan-aturan yang akan disepakati di kelas itu. Jadi aturan itu tidak sebaiknya jangan terlalu banyak, tapi mencakup semua. Misalnya tidak mematuhi aturan sekolah. Nah, nanti diterangkan apa sih aturan sekolah, misalnya datang tepat waktu, baju seragam yang benar, misalnya sepatu harus hitam. Itu merupakan jadi mencakup gitu, supaya tahu aturannya apa gitu ya. Terus mengenai lingkungan sekitar, kebersihan dan sebagainya. Terima kasih banyak ya Pak Lukman, sudah hebat menjadi wali kelas. Maaf Bu, mungkin saya salah menerapkan Ya. hukuman pada Sabrina. Untuk kedepannya kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Tidak ada yang salah ya, Bu. kita sama-sama kita saling memberikan masukan bahwa supaya semua jadi di sekolah itu menjadi nyaman, menjadi di kelas itu menjadi nyaman, baik untuk Pak Lukman, baik untuk siswa. Itu saja, mohon maaf ya Pak Lukman, bukan koreksi ini ya, hanya kita saling sharing, saling mengingatkan. Dan begitu pula Pak Lukman, ketika saya ada hal-hal yang kurang berkenan, bicarakan saja dengan saya. Mungkin saya juga selaku manusia tidak luput dari hal-hal yang mungkin di mata guru atau siswa ataupun staf yang lain, saya juga mengambil kesalahan dalam mengambil kebijakan. Terima kasih ya Pak Lukman. Iya. Tepuk tangan dulu untuk para aktor aktingnya, luar biasa. Gak kalah hebat dari para artis ya. Artis kita di TV-TV ini udah layak syuting. Pak Lukman nanti tanda tangan kontrak. Ibu kepala juga Ibu Yoma Bangun, keren-keren ya. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Nah, coba kita sekarang pecahkan bersama-sama. Wina boleh dibantu ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dalam kasus tersebut, sikap posisi Pak Lukman apakah yang diambil penghukum? oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Oke, sebagai penghukum karena tadi langsung memberikan estimasi hukumannya, padahal itu bukan sebagai keyakinan kelas dan tidak dicakup dalam peraturan sekolah. wih, mantap Bu Indah. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Boleh Pak Edi? Belum. Oh ya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Mungkin Ya. yang pertama menyapanya dahulu mungkin Bu. Ya, Nah, Bu. ya siap. Kemudian yang kedua menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi atau dilakukan. Kemudian yang ketiga bertanya apakah perbuatan itu salah atau benar. Kemudian dicari solusi yang terbaik di antara keduanya, baik Pak Lukman dan Neng Sabrina. Terima kasih Pak Edi. Keren. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Boleh dibantu oleh Bu Titin bila jadi ibu kepala sekolah, katanya nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Oh, mungkin itu diantaranya kedisiplinan terhadap anak. Oke, betul ya. Terima kasih Bu Titin. Betul, disiplin. Karena kita melihat kalau misalkan sepatunya di sekolahnya warna-warni begitu ya, menghiji merah, menghiji warna yang warna
rupi-rupi ya. Kalau anak-anak cewek mungkin kebanyakannya akan pink, sekolahnya pink semuanya. Anak-anak cowok misalkan banyaknya putih, wah jadi leader ya, dan beraneka merek, mulai mereknya yang biasa, standar, yang high gitu ya, pokoknya. Nah, tapi kalau diseragamkan warna hitam semuanya, dan dulu juga kita sama ya warna hitam dari zaman dulu, nggak pernah kita warna-warninya kayak gitu betul. Waktu SD, SMP, SMA, kecuali ketika sedang pelajaran olahraga. Saya juga senang pas pelajaran olahraga, asik, bebas, pakai sepatu warna boleh, dibolehkan, dikasih kelonggaran, itu boleh pakai sepatu yang warna-warni gitu ya. Terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Boleh sama Ibu Abnida deh, Bu Abnida. Langkah apa yang akan diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil Pak Lukman tadi, kalau misalkan ada kesepakatan di antara guru sama murid itu benar kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan belum ada kesepakatan, itu harus adanya toleransi, jadi adanya warning dulu. Jadi ada misalkan kalau misalkan peraturannya udah dari sekolah, berarti ada misalkan peringatan 1, peringatan 2, nah kalau baru adanya tindak lanjut. Sip, mantap Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Wah, terima kasih Bu Ida semuanya ready ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir, udah beres. Udah beres. Nah, baik Bapak Ibu, terakhir untuk kita merefleksi apa yang sudah kita capai hari ini, kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar apa ya Bapak Ibu? 1, boleh tidak menyusun juga. Belajar apa ya? Boleh Bu Farah? Manajemen dan kepemimpinan, tanggung jawab dari peserta didik tersebut, dari guru kelas juga. Ada lagi yang mau menambahkan? Mau menambahkan dari jawaban Bu Farah? Bu Novi, Pak Lukman. Ingatnya langsung Bu Lukman. Hampir sama tentang disiplin, tanggung jawab, juga merefleksi diri terhadap masing-masing guru sudah sejauh mana dan masuk ke dalam kategori mana sebagai perbaikan atau refleksi untuk kita sebagai guru. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih Bu Novi. Ya, berarti kita sudah belajar tadi terkait 5 posisi guru ya, keyakinan. Kemudian kita belajar lagi mengenai segitiga restitusi. Kita belajar lagi mengenai nilai-nilai disiplin positif ya, yang ada harus kita kembangkan di sekolah maupun di kelas kita sendiri gitu ya. Nah, ini kita rencanakan kembali, kita kaji lagi. Kita ini sudah ada di jalurnya, apakah benar kita sebagai seorang guru itu ya istilahnya merefleksi diri untuk kita melakukan langkah lagi memperbaiki kualitas pembelajaran, membangun, mencerdaskan anak didik kita begitu ya. Tetap semangat semuanya. Motto dari kita adalah lakukan yang terbaik ya. Lakukan, jalani, dan selesaikan begitu ya. Menambahkan. Oh, siap Ibu Kepala, boleh. Satu hal yang mungkin kita berperilaku benar dan salah itu relatif ya, dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, di PMM itu banyak hal-hal video yang bisa kita saksikan dan bisa kita cerna dan langkah-langkah yang harus kita ambil ketika kita ada di kelas maupun di luar kelas, karena kadang kita merasa bahwa kita sudah betul dalam membimbing, mengajar anak, tapi kalau kita sendiri tidak menambah ilmu untuk diri kita, akhirnya kita akan terbawa hal-hal yang tadi yang
tentang positif itu akan tidak bertambah. Di diri kita sudah positif nih, tapi kalau kita tidak berliterasi, akhirnya kita tidak tahu. Mungkin ibu bapak guru akan terasa ketika, contoh maaf ini termasuk juga ya, ketika KMD, waktu kita belum tahu tentang pramuka, oh pramuka teh begitu, pakai warna coklat, pakai kacung merah putih dan sebagainya. Nah, ketika sudah tahu mengetahui tentang ilmu kepramukaan, oh pramuka teh seperti ini. Oh, ada batas aturan-aturannya antara siaga penggalang. Kebetulan kita di SD, jadi intinya berliterasilah terus, jangan pernah bosan, karena dengan literasi kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Sekali lagi, antara benar dan salah dilihat dari beberapa kaca ya. Nah, kalau kita tidak lihat seperti sudah diinginkan ikro, baca, ikro, baca. Jadi akhirnya kalau kita sering berliterasi, insya Allah kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan ingat bahwa tujuan akhir kita bukan di dunia tapi di akhirat. Mudah-mudahan itu sepenggal dari saya. Sangat tertarik dengan tadi tentang nilai-nilai kebajikan ya. Akhirnya mengetuk atau ini diri saya sendiri, oh iya dulu saya sering begitu ya. Tapi ketika tahu oh secara teorinya gini, oh iya harus begini ya. Ya, tidak ada kata terlambat ya. Semua orang pasti berbuat salah. Tadi betul bahwa yang hebat itu ketika kita memperbaiki kesalahan itu lebih baik lagi, bukan mengulangi kesalahan yang sama. Itu saja, terima kasih Bu Rita. Mohon maaf kepada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Dan akhirnya ya 1 jam sudah selesai. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas kehadirannya, sudah mensupport saya, mendoakan mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membalas budi Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian terakhir, karena ini masih proses pendidikannya lumayan panjang, pasti nanti saya akan banyak melibatkan Bapak Ibu guru lagi begitu ya, dengan kegiatan-kegiatan lain. Ingatkan saya kalau saya salah, kalau saya banyak kekurangannya, boleh ya nanti gitu ya. Nah, kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita tuh majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.